Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fizi dan Gimnastia dari kelas 12 IPS 4. Saya akan menyampaikan materi persenjataan. Perkembangan teknologi persenjataan berkaitan erat dengan perkembangan militer, khususnya ketika Perang Dunia dan Perang Dingin. Di masa Perang Dingin, Amerika Serikat dan Uni Soviet memimpin perkembangan persenjataan dengan tujuan melindungi kawanannya dan perebutan pengaruh. Pihak yang terlibat berusaha meningkatkan mutu dan jumlah persenjataannya. Adapun teknologi persenjataan yang dikembangkan antara lain bom, senjata nuklir, dan rudal. Sejarah perkembangan teknologi persenjataan jenis senjata. Yang pertama, bom. Bom awalnya berbentuk granat tangan pada tahun 1912. Perkembangan sebagai amunisi aerodinamis yang dapat dijatuhkan dari pesawat. Struktur: segumpalan bahan peledak yang dibungkus kulit logam. Di ujungnya ada pemantik yang akan meledak jika terkena. Senjata nuklir: menggunakan tenaga nuklir sebagai daya. 2. Negara pemilik senjata nuklir adalah Rusia, Inggris, Perancis, India, Pakistan, dan Korea Utara. Jumlah hulu ledak nuklir aktif di dunia berjumlah 65.000 pada tahun 1985 dan turun menjadi 20.000 pada tahun 2002. Dan yang terakhir, rudal. Rudal dikembangkan dari cara kerja roket. Rudal merupakan senjata penting strategis negara-negara besar seperti Amerika, Rusia, Inggris, Perancis, dan Cina. Amerika Serikat sekutunya menerapkan Missile Teknologi Kontrol Regimen atau MTCR, yaitu adalah badan pengawasan teknologi rudal. Negara-negara diketahui mengembangkan rudal ditekan untuk tidak menyebarkan ke negara berkembang. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN pernah membuat roket eksperimental RX yang merupakan rudal jarak sedang. Kepemilikan senjata-senjata ini pada akhirnya diketahui berbahaya dan memicu banyaknya konflik yang membuat situasi berbahaya. Kesadaran itu berdampak pada menurunnya tingkat persaingan teknologi persenjataan antar banyak negara. Blok Barat dan Blok Timur akhirnya menggagas beberapa hal untuk mengatasi situasi. Salah satunya dengan membuat perjanjian Nuclear Non-Proliferation Treaty, Strategic Arms Limitation atau SALT, dan Strategi Arms Reduction Treaty atau START. Sekian dari saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Amalan Sapuji dari kelas 12 IPS 4. Teknologi luar angkasa dunia. Ternyata kamu pasti tahu film Star Wars kan? Ternyata Star Wars juga di kehidupan nyata. Istilah Star Wars dipopulerkan oleh Ronald Reagan pada tahun 1983 untuk kompetisi teknologi luar angkasa di masa Perang Dingin. Perkembangan teknologi luar angkasa oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet dilakukan demi mendukung upaya penyabularasan pengaruhnya. Uni Soviet menjadi negara pertama yang berhasil meluncurkan satelit bernama Sputnik tanggal 1 pada 4 Oktober 1957. Pada November 1957, Uni Soviet meluncurkan satelit Sputnik 2 dengan menyertakan seekor anjing bernama Laika. Kemajuan Uni Soviet mulai disaingi oleh Amerika Serikat dan meluncurkan satelit Explorer tanggal 1 pada 31 Januari 1958. Seolah tidak mau kalah, Uni Soviet membalasnya dengan mengirim Sputnik 3 pada 15 Mei 1958. Pada 4 Oktober 1959, Uni Soviet berhasil mengorbitkan satelit Sputnik 3 yang dapat mengelilingi bumi dan bulan. Momen terpenting dalam perkembangan teknologi ini terjadi ketika manusia berhasil melakukan perjalanan keluar angkasa. Yuri Gagarin, kosmonot dari Uni Soviet, berhasil menjadi manusia pertama yang melakukan perjalanan ini pada 12 April 1961 dengan menggunakan pesawat Vostok 1 selama 108 menit, disusun dengan John Glenn, manusia pertama yang mengorbit bumi pada tanggal 20 Februari 1962 dengan pesawat Friendship 7 milik Amerika Serikat, dan Neil Armstrong sebagai manusia pertama yang mendarat di bulan pada tanggal 20 Juli 1969. Dengan Apollo 11 milik Amerika Serikat, berakhir Perang Dingin, membuka
Sini akan menjelaskan materi perkembangan teknologi dan informasi. Yang pertama, komputer. Berawal dari mesin hitung mekanik oleh Charles Babbage tahun 1822. Charles Babbage mengembangkan difference engine menjadi analytical engine tahun 1833. Howard Aiken merancang komputer yang mampu melakukan operasi aritmatika dan logika secara otomatis. Komputer pada masa Perang Dunia II sebagai alat pendesain pesawat perang Jerman dan alat pemecah kode sekutu. Pada tahun 1944, Howard Aiken dan IBM Amerika memproduksi komputer sebesar meja tanpa layar monitor. Yang kedua, faksimile ditemukan oleh Alexander Bain pada tahun 1843. Pada tahun 1902, Arthur Korn menyempurnakan mesin fax dengan mengirim foto dari satu mesin fax ke mesin fax lainnya melalui jaringan telepon. Dasar mesin fax modern baru dibuat Edward Bellin yang berhasil menciptakan Bellinograph pada tahun 1925. Tahun 1980, mesin faksimile telah dimodifikasi menjadi cukup kecil yang memungkinkan pekerjaan kantor secara efisien. Yang ketiga, televisi ditemukan oleh John Logie Baird pada tahun 1923. Siaran televisi mulai diluncurkan pada tahun 1928 dengan mengirim sinyal televisi dari London ke New York. Televisi monokrom sekitar tahun 1928 sampai 1946 digunakan secara massal berbagai negara. Internet berawal dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang membuat ARPANET tahun 1969. Tujuan awalnya untuk kepentingan militer. ARPANET diperkenalkan secara umum pada tahun 1972. Jumlah komputer yang bergabung pada ARPANET hanya 213 komputer pada tahun 1981. Pada 1 Januari 1983, ARPANET menukar protokol rangkaian pusat. Perkembangan teknologi transportasi. Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Perkembangan transportasi darat. Pada zaman dulu masih menggunakan alat transportasi yang sederhana. Untuk penggunaan alat transportasi darat pada masa itu masih menggunakan pedati, delman, dan juga kuda. Sedangkan saat ini kendaraan bermesin sudah ditemukan ketika mesin uap muncul, lalu dibuatlah seperti sepeda motor, mobil, dan juga kereta api yang lebih modern. Perkembangan transportasi laut. Pada saat itu masih menggunakan alat transportasi terbatas, yakni hanya dengan perahu dayung yang dirakit. Perahu tersebut digunakan dengan bantuan tenaga manusia. Sedangkan sekarang perubahan juga terjadi pada alat transportasi untuk lintas laut, yakni adalah sebuah kapal yang sudah menggunakan mesin. Perkembangan transportasi di udara. Zaman dulu memang ada alat transportasi yang melewati lintas udara, tapi masih menggunakan alat yang terbatas seperti balon udara yang dibuat oleh Montgolfier pada tahun 1783. Namun saat ini teknologi transportasi udara telah modern. Sudah ada berbagai macam jenis pesawat terbang dan tidak menggunakan balon udara lagi. Zaman dulu transportasi udara mungkin terbatas hanya dengan digunakan oleh militer,